Pemirsa Baskara, Bangun Sareng Kabupaten Jepara, melihat Jepara masa kini tidak luput dari peranan pemimpin di masa lampau. Dan pada kesempatan hari ini, saya Mutia Parasti akan mengajak pemirsa untuk mengikuti serangkaian hal Kanjeng Adipati Citrosomo yang nantinya akan digelar mulai dari tahtimul, Quran, kirab, kemudian pemasangan lurup dan ditutup dengan pengajian. Dan simak keseruannya hanya di Baskara. Kabupaten berjuluk Bumi Kartini dikenal memiliki warisan sejarah dan budaya yang kuat. Hal ini tak lepas dari kebijaksanaan pemimpin dalam menentukan arah kemakmuran, kesejahteraan, serta warisan bagi generasi selanjutnya. Salah satu cagar budaya yang syarat akan peninggalan sejarah yakni makam Kanjeng Adipati Citrosomo yang berada di Desa Sendang, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Kompleks makam ini bersemayam Bupati akhir era Kerajaan Mataram dan awal masa rezim Hindia Belanda yang akrab disebut Kanjeng Adipati Citrosomo I, III, hingga VII. Kiprahnya dalam memimpin menyebarkan agama Islam di Kabupaten Jepara membawa pengaruh yang besar hingga menjadikan Jepara menjadi kota ukir yang mendunia serta menyimpan surga panorama alam. Sebagai wujud penghormatan kiprah para pemimpin Kabupaten Jepara, Haul Kanjeng Adipati Citrosomo digelar setiap tahunnya. Kendati demikian, momentum Haul ke-282 ini dimeriahkan dengan kirab lurup langsa untuk mendekatkan dan memperkenalkan sosok Citrosomo kepada masyarakat luas. Kanjeng Adipati Citrosomo merupakan gelar bagi pemimpin Kabupaten Jepara yang disematkan kepada Ki Wuragil Jiwosuto yang diutus dari Mataram untuk menjaga kondusivitas wilayah pesisir utara Jawa yang kacau balau imbas dari pemberontakan kepemimpinannya yang dimulai pada tahun 1708 hingga 1742. Kemudian dilanjutkan para keturunannya hingga kepemimpinan Kanjeng Adipati Citrosomo ke-9. Keturunan Ki Wuragil Jiwosuto atau Kanjeng Adipati Citrosomo I merupakan sosok negarawan sejati sekaligus penyebar agama Islam yang ada di Kabupaten Jepara. Atas pemerintahannya, Kecamatan Kalinyamatan menjadi poros pemerintahan Kabupaten Jepara saat itu. Budi serta bakti pengabdian pemimpin sejati bergelar Kanjeng Adipati Citrosomo I, III, hingga VII disemayamkan di Kompleks Makam Citrosomo di Desa Sendang, Kecamatan Kalinyamatan. Sementara Kanjeng Adipati Citrosomo II disemayamkan di Desa Bapangan, Kecamatan Jepara, serta Kanjeng Adipati Citrosomo VIII dan IX disemayamkan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Baik pemirsa Baskara, telah bersama saya dari Juru Kunci Kanjeng Adipati Citrosomo, Bapak Nurul Huda. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bapak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, bisa ceritakan terkait Kanjeng Adipati Citrosomo ini seperti apa sih Bapak? Beliau ini adalah sosok seorang negarawan dan juga seorang walinya Allah. Dan beliau ini adalah utusan dari Mataram, pada zamannya itu era abad 17. Beliau dari Mataram, Surakarta. Dan beliau ini juga termasuk pendiri atau cikal bakal Bupati Jepara pada masanya setelah eranya Kanjeng Nyai Ratu Kalinyamat. Kalau Kanjeng Nyai Ratu Kalinyamat itu eranya abad ke-15. Kalau beliau ini kan ada jeda 200 atau 2 abad baru beliau ini. Beliau adalah seorang adipati yang diutus dari Mataram untuk mengkondisikan pesisir utara utamanya Jepara ini
menjadi lebih aman. Pada waktu itu penjajahan itu sangat apa kacau sekali ya keamanannya untuk Banyak sekali perang ya Pak ya? ya pemberontakan perang atau dan sebagainya itu tadi. Dan beliau ada alhamdulillah atas misi dari yang diutus dari Mataram, beliau berhasil, dan atas keberhasilan itu tadi beliau diberikan anugerah ya. Kalau zaman dulu sepertinya itu diberi tanah kamardikan istilahnya. Tapi kalau sekarang biasanya tanah kekuasaan. Ya. Itu mulai dari pesisir utara Tegal ya, sampai ke pesisir utara Tuban. Bahkan ada yang mengatakan sampai pesisir utara Probolinggo. Wah, luas sekali ya Bapak ya? Ya, pada masa itu. Nah, ini kemudian mungkin sosok beliau ini seperti apa Bapak? Sebelum menceritakan sosok beliau, kami akan menerangkan bahwa Adipati Citrasoma itu adalah sebuah gelar. Oh, sebuah Ya. gelar. Baik. Seperti yang di Jogja sampai sekarang itu ada Hamengkubuwono 1 sampai 10 masih berlanjut sampai sekarang. Terus yang di Surakarta itu ada Pakubuwono ya 1 sampai sekarang. Tapi kalau Adipati Citrasoma ini gelar hanya nyampe Adipati Citrasoma yang ke-9. Setelah itu tidak ada gelar Adipati kelanjutannya sampai 10 sampai sekarang ya. Yang ada hanya bupati sampai sekarang. Tetapi tentang sosok beliau ya, beliau ini adalah seorang yang arif dan bijaksana, dan beliau ini adalah seorang negarawan sejati. Terus beliau juga sebagai walinya Allah. Karena apa? Di samping beliau ini sebagai negarawan, beliau adalah seorang religius. Ya. Karena apa? Beliau didampingi oleh seorang guru-guru agama dan sebagainya, itu termasuk ada Al-Habib Muhammad As-Soghib bin Abdul Manaskaf, itu termasuk guru religi beliau seperti itu. Ini memang beliau itu selain seorang pemimpin juga seorang penyebar agama, Bapak. Beliau seorang pemimpin dan juga seorang penyebar agama. Dan itu dibuktikan dengan terahnya atau keturunannya ya. Untuk Adipati Citrasoma Sepuh ini adalah Ki Rogen Josuto ya. Terus ada keturunannya Adipati Citrasoma 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 9. Untuk bukti peninggalan sejarah tentang penyebaran agama Islam di wilayah Kalinyamatan, Jepara umumnya, beliau membangun sebuah masjid. Itu mulai kalau nggak salah itu eranya Kanjeng Adipati Citrasoma 3. Tuh, itu yang masjid yang sekarang di Bar Megah itu adalah dari beliau Citrasoma 3. Itu mulai ada masjid. Yeah. Kalau di sini, ini kan dimakamkan di sekitaran sini. Ini memang dulu memang tanah peninggalan zaman dahulu juga untuk dimakamkan para adipati-adipati di Kabupaten Jepara ini, atau seperti apa, Pak? Ini menandakan bahwa sejarahnya pusat pemerintahan Jepara masa itu adalah di sekitar Kalinyamatan sini. Pusatnya di sini, Pak. Termasuk pusat di sini. Termasuk ada pendopo kabupaten itu pertama kali itu ada di kisaran Desa Krasa atau sekarang menjadi pabrik Bonjot itu. Ya. Itu adalah kantor kabupaten atau Adipati Citrasoma 1 sampai 3. Tapi setelah era Adipati Citrasoma 3 ya, itu baru ada pemindahan kantor bupati atau kadipaten itu ke kabupaten yang sekarang Jepara itu. Karena ada pertimbangan kalau nanti masyarakat yang di ujung utara sana seperti Keleng dan sebagainya, itu kalau ke wilayah Kalinyamatan atau Krasa itu lebih jauh. Terlalu jauh ya, Pak ya. Kalau sekarang ditempatkan sekarang sudah ada di tengah-tengah antara yang dari selatan dan dari utara itu. Jadi artinya dulu pusat pemerintahannya Kabupaten Jepara itu di pinggir ya, Pak ya, di wilayah Kalinyamatan seperti ini. Ya. Oke. Pak, kalau mungkin ini kan dimakamkan di sini, ini ada makam siapa saja Pak kalau untuk di sekitaran komplek makam Adipati Citrasoma ini? Ini ada siapa mungkin? Ya. Yang jelas untuk yang kita di sini Ibn sini ini adalah Kanjeng Adipati Citrasoma 1 atau Kanjeng Adipati Citrasoma Sepuh. Ini Ki Wragil Jiwasuto.
Beliau adalah putra dari Ki Karboso Reksojiwo, Bupati Kedung Kiwon Mataraman. Gitu. Di samping itu banyak makam-makam Adipati Citrosomo lain yang dimakam di sini, termasuk Adipati Citrosomo 3, 4, 5, 6, dan 7. Itu posisinya di sebelah timur ini, Cungkop ini, sampai ke masjid. Untuk yang Adipati Citrosomo 2 itu dimakamkan di Bapangan Jepara. Terus untuk Adipati Citrosomo yang 89 itu dimakamkan di Tuban, Jawa Timur. Itu sesuai kekuasaan yang dimiliki oleh beliau sampai ke pesisir utara Tuban itu. Makanya ada yang menjadi bupati atau adipati di Jawa Timur, yaitu di wilayah Tuban itu Adipati Citrosomo 8 dan Adipati Citrosomo 9. Pak, ini kan yang makam-makam di sini kan punya keunikan tersendiri. Mungkin dari relief, bentuk kan berbeda dengan makam-makam pada masa kini. Mungkin bisa dijelaskan Pak, ini mungkin perbedaannya dan ini seperti apa motifnya dan sebagainya. Yang jelas ini adalah arsitek atau apa ya, pakem dari Mataraman seperti ini. Iya, seperti ini. Maksudnya tinggi ya Pak ya? Iya, pakem dari Mataraman ini. Seperti itu. Ada perbedaan Pak mungkin dengan ketika makam seorang laki-laki dan pemimpin dan mungkin permaisuri berbeda dan dengan yang lainnya. Yang jelas itu ada perbedaannya, minimal itu lebih tinggi dan lebih besar. Ini untuk apa nisannya ya, nisannya ini. Dan ini memang sudah dibuat sedemikian rupa karena ada semacam apa ya, kasta atau gimana gitu mungkin. Ini masuk Adipati Citrosomo sepuh, nanti untuk apa namanya permaisuri ini kan beda kan, beda ya. Jadi ketinggiannya dan juga apa namanya lebarnya, besarnya berbeda. Kemudian untuk terah selanjutnya Pak, mungkin Adipati Citrosomo yang kedua dan ketiga juga serupa seperti ini atau seperti apa Pak? Hampir serupa. Itu jadi kan kayaknya sudah kesana nanti ya. Itu hampir serupa. Ini keteladanan yang dikenang dari sosok Citrokusumo dari terah yang satu ke yang lainnya seperti apa Pak? Yang bisa ditularkan kepada generasi muda saat ini? Ya, yang jelas beliau adalah seorang atau adipati yang terpilih dan juga bijaksana, arif bijaksana, tentang keilmuan agamanya juga ya. Terbukti apa? Kaliamatan ini adalah pusat pemerintahan masa dulu ya. Terus Sendang sendiri itu tempatnya orang-orang menimba ilmu agama ya. Pada masa berapa ratus tahun yang lalu itu sedang pusatnya pemerintahan dan juga peradaban Jepara, dan juga tempat mengajinya dari desa-desa lain atau desa-desa lain. Ini banyak yang mengaji ke Sendang gitu. Karena apa? Zaman dulu belum ada banyak pesantren-pesantren seperti sekarang. Nah, itulah terbukti membuktikan bahwa beliau adalah seorang negarawan dan juga seorang yang religius seperti itu. Mungkin pesan yang bisa diambil dan diteladani dari beliau seperti apa Pak bagi para generasi muda? Ya, pada intinya kita sebagai generasi muda dan sebagai generasi penerus ya, mari kita isi kemerdekaan hari ini dan bisa mencontoh keteladanan beliau tentang perjuangan beliau yang telah mendharma baktikan semuanya ya, pikirannya, keluarganya dan juga harta bendanya, dan juga untuk kemakmuran untuk rakyatnya dan sebagainya, dan membuat Jepara ini sampai eksis sampai seperti ini. Bahkan nun sewu, semua terah dari beliau ini banyak yang menjadi pejabat tinggi di Republik ini, dan itu terbukti karena keteladanan beliau. Kenapa sampai sekarang banyak terah dari beliau yang eksis di dalam pemerintahan itu. Dan sebagai teladan kita sebagai generasi muda, mari kita contoh beliau ini yang telah menjadikan Jepara ini seperti sekarang, seperti yang lebih maju
dan lebih makmur. Pak, ini kan animo masyarakat kan cukup banyak yang datang ke sini. Mungkin ada waktu-waktu tertentu yang sampai peziarahnya sampai membludak, Pak. Yang jelas ini apa namanya, ada waktu tertentu itu seperti hal malam nanti, malam Jumat Wage kalau sini harinya. Tapi terlepas dari itu biasanya ya penjara nggak usah mikir itu malam Jumat Wage, tidak. Yang penting bisa ziarah dan bisa masuk, itu sudah apa namanya, di hati itu sudah marem ya seperti itu ya, kalau bisa masuk seperti ini. Kalau dulu sulit, zaman-zaman dulu paling ya ziarahnya mau di depan sana atau mungkin hanya di teras, ini nggak pernah dibuka seperti itu. Kalau sekarang alhamdulillah kerjasama beliau dengan para abdi dalam, kerjasamanya setiap malam insya Allah terbuka untuk penziarah umum. Artinya memang masyarakat luas baik di Jepara dan di luar Kabupaten Jepara sendiri sudah mengenal Adipati Citrosomo sendiri ya Pak ya, atau seperti apa? Untuk masyarakat Jepara ini yang jelas dari Pemda itu setiap tahunnya itu ada acara rutin di sini menjelang hari jadi Jepara. Ya. Itu yang diziarahi, agenda penziarahnya yaitu di Mantingan, makam Citrosomo, baru ke makam-makam yang lain. Itu setiap hari bulan April menjelang hari jadi Jepara. Biasanya kalau tidak tanggal 4 ya tanggal 6 atau berapa itu nanti dari pemerintah Kabupaten Jepara beserta kepala daerah atau panitia dari jadi Jepara itu tadi ziarahnya ke Mantingan sama ke makam Citrosomo ini. Pak, mungkin harapan ke depan seperti apa bagi para peziarah dan juga pemerintah Kabupaten Jepara untuk makam Adipati Citrosomo sendiri? Harapannya untuk peziarah ini jadikanlah tempat wasilah, tempat tawasul, ya, untuk alat berkah. Jangan untuk tempat menyembah, ya. Karena apa? Yang benar itu berdoa, mintanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan harapan kepada pemerintah Kabupaten Jepara, memang ini adalah aset yang paling berharga di Kota Jepara atau di Kabupaten Jepara. Paling tidak, alhamdulillah, perhatian khusus Kabupaten Jepara untuk makam Adipati Citrosomo ini. Ya terbukti alhamdulillah itu kemarin mendapat bantuan-bantuan sampai banyak sekali, termasuk Selasar itu di tahun 2022 sama 23 24 ya, itu alhamdulillah. Dan kemarin baru tadi ketemu Pak PJ Bupati, karena kebutuhan untuk paseban atau istirahat untuk para penjara dan juga abdi dalam ini belum ada tempatnya. Dari ketua yayasannya itu tadi matur sama Pak PJ Bupati minta untuk dibuatkan paseban. Alhamdulillah tadi dari Pak PJ Bupati merespon dan tadi langsung kayaknya di ACC anggaran 150 juta untuk paseban. Itu bentuk perhatian pemerintah Kabupaten Jepara kepada makam Adipati Citrosomo. Yang terutama juga leluhur dan pemimpin Kabupaten Jepara pada masa itu ya Pak ya? Ya. Oke. Nah itu pemirsa wawancara kami dengan juru fungsi makam Adipati Citrosomo untuk Anda. Dalam rangka mengingatkan kembali kepada masyarakat terhadap bakti pemimpin Kabupaten Jepara dalam menjaga kondusivitas wilayah hingga berjaya sampai saat ini, peringatan haul digelar dengan serangkaian acara seperti buka lur plangse, pembacaan arwah, tahtimul Quran, kirap lur plangse, tahlil, pemasangan lur plangse, dan pengajian Gus Muwafiq. Baik pemirsa Baskara, telah bersama saya Bapak Edi Kadarisman selaku Ketua Yayasan Adipati Citrosomo. Selamat pagi Bapak. Pagi. Bagaimana kabarnya ini Bapak? Saya sehat, alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya Bapak ya.
Oke, pada kesempatan pagi hari ini Bapak yang berbahagia, terutama di Haul Adipati Citrosomo, ini kegiatannya dirangkai seperti apa sih Pak? Dan ini haul keberapa sebetulnya? Ini kalau dilihat dari masa hidupnya sampai meninggal, ini insya Allah tahun yang ke-282. 282. Ya. Tapi untuk kegiatan haul ini sendiri, memang ada beberapa hall yang berbeda. Kalau sebelum kami berkuasa di sini, hall-hall itu sifatnya hanya sederhana. Jadi hanya mereka hadir di sini untuk melakukan tahlil, terus kemudian ganti lurut, tabur bunga, sudah selesai. Tapi setelah saya diberi amanat oleh para senior kami, yaitu para trah yang lebih tua dari kami, mulai Januari tahun 2023 itu kami kemudian mengajak bersama dengan rekan-rekan yang tadi sudah disebut sebagai Abdi Citrosomo, juga bersama dengan masyarakat sekitar, kami terus kemudian mengadakan sebuah hall ini dengan acara yang besar melalui adanya bentuk pengajian. Ini kalau dari saya ini tahun yang kedua, Pak. Tahun yang kedua ya? Tahun yang kedua. Gitu. Pak, mungkin rangkaiannya seperti apa sih Pak? Mungkin rangkaian dari haul itu sebelumnya ada acara apa saja? Ya, haul ini diawali dari buka lurup. Ya, ini buka lurup ini kita laksanakan 1 minggu yang lalu per hari malam Jumat. Jadi malam Jumat kemarin kita buka dengan maksud apa? Kita bisa membersihkan karena mungkin selama 1 tahun itu kotor makamnya, jadi kita bisa bersihkan. Terus kemudian nanti pada waktu pelaksanaan ganti lurup itu kita sudah bersih, tinggal memasangkan kembali. Itu yang pertama, jadi buka lurup. Terus kemudian dari mulai tadi pagi kita ada tahtimul pembacaan arwah. Sebenarnya mulai kemarin karena memang antusias banyak, jadi tidak mungkin dibaca dalam waktu singkat, sehingga dari mulai kemarin sore sudah diawali dengan bacaan arwah, terus dilanjutkan tadi pagi. Nah, kemudian dilanjutkan dengan tahtimul Quran. Ya, tahtimul Quran ini sampai selesai, mungkin kurang lebih nanti siang. Kemudian nanti dilanjutkan jam 2, nanti setengah 3. Jadi jam 2 udah persiapan, setengah 3 nanti kita ada kirap. Ini kirap ini pertama kali dari saya, dari kami, dan mungkin ya memang pertama kali di sini. Jadi ini sebuah ya bentuk permulaan. Semoga ini nanti bisa sukses dan bisa berlanjut untuk tahun-tahun yang berikutnya. Karena nanti insya Allah kalau ini kirap sukses, tahun yang ke depan nanti tamu-tamu dari kirap itu atau hall itu akan semakin hebat, karena akan mendatangkan Sultan dari Jogja, dari Solo. Ya. Kalau ini insya Allah nanti malam akan dihadiri Sultan dari Demak. Ya, itu yang sudah kami hubungi dan beliaunya sudah siap untuk hadir. Nah, itu nanti kirap jam setengah 3. Kemudian diperkirakan sampai sini setelah asar, pas asar persis. Nah, kemudian dilanjutkan dengan nanti ada tahlil. Nah, kirap itu nanti lurup yang dikirap itu nanti akan dimasukkan dalam acara tahlil. Selanjutnya mestinya dilanjutkan dengan pemasangan lurup yang dilakukan oleh Pak PJ Bupati. Yang rencana saya memang kalau tidak sore itu nanti malam habis maghrib. Tapi karena mungkin kesibukan dari Pak PJ yang tadi sudah disampaikan bahwa 1 hari ini full beliau menerima tamu, maka untuk pemasangan lurup itu dilakukan nanti. Nanti jadi setelah ada langsung pemasangan lurup. Ya. Terus kemudian untuk malamnya nanti habis isya kita lakukan ada kegiatan pengajian yang akan insya Allah akan diampu oleh Gus Muafik.
dari Jogja. Cukup panjang ya Pak Ya, ya kayaknya. Pak, ini untuk lurup sendiri ada makna tersendiri nggak sih Pak? Dan itu kalau yang sudah dilepas, apakah disimpan atau dibawa kemana itu? Ada sebagian sebenarnya kami mempersilahkan kalau ada orang yang menghendaki. Jadi mungkin untuk apa terserah monggo. Tapi sementara ini yang banyak dicari itu hanya yang Citrosomo 1. Jadi Citrosomo 1 ya kami juga kemarin berusaha untuk itu saya potong-potong mungkin untuk bisa yang membutuhkan kita beri. Mungkin nanti prosesi kirap ini dalam rangka apa sih Pak? Ini kan baru pertama kali digelar ya. Ini dimaksudkan untuk apa sebenarnya? Lurup kirap ini di awalnya tuh satu sebagai sarana budaya saja. Jadi sebagai misal memang untuk makom-makom yang ada turunan dari keraton itu diadakan sebuah acara kirap, acara seremonialnya, ibaratnya ada upacara seperti itu yang dikemas dengan bentuk kirap. Yang kedua itu adalah karena kita untuk ada keinginan untuk menjadikan yang Citrosomo ini sebagai tempat wisata religi, sehingga itu sebagai sarana untuk publikasi. Nah, gitu. Jadi itu untuk pelaksanaan kirapnya nanti. Memperkenalkan kepada masyarakat luas ya Pak? Iya. Pak, nanti mungkin akan diikuti siapa saja Bapak? Mungkin ada pasukan dari mana saja dan atau mungkin mengajak keturunannya dari Citrosomo sendiri? Yang pasti nanti yang pelaksana itu adalah seseorang yang juga mendapatkan perintah langsung dari Kesultanan Solo. Jadi memang beliau sudah mendapatkan kalau mungkin disebut dengan sertifikat. Nah, dia diakui sebagai pelaksana untuk kirap di makam-makam keramat yang memang itu ada turunan dari keraton-keraton. Jadi itu yang namanya Pak Bambang. Jadi itu perwakilan dari Keraton Solo. Begitu juga sebagai informasinya dari Pak Bambang, nanti juga ada prajurit langsung dari Solo yang dikirim ke sini untuk mengikuti kirap itu. Terus kemudian ada mungkin ya diharapkan dari trah-trah yang ada, karena memang trah Citrosomo yang mestinya tuh banyak sekali Mbak. Tapi cuma memang yang dekat-dekat di sini tuh seolah-olah mereka tuh pada menghilang, tidak mau mendekat, atau mungkin tidak tahu. Karena versinya orang itu beda-beda. Ada yang bilang, aku tidak mau ngurus-ngurusi trah-trah seperti itu, untuk apa trah? Ada yang seperti itu, sehingga akhirnya mereka dengan sendirinya terlepas, hilang. Gitu. Jadi ya nanti insya Allah ada dari para trah yang mengikuti kirap. Jumlahnya mungkin ada berapa Pak untuk trah dari Citrosomo? Kemarin kalau sudah menjadi hitungan dari Pak Bambang sebagai pelaksana itu ada sekitar 130 orang. Ya mungkin bisa bertambah. Bukan masalah pemasangan lurupnya, tapi kegiatan hallnya. Yang kami harapkan itu para trah itu bisa mendukung secara material maupun spiritualnya. Guyub rukun yang memang dalam waktu-waktu yang kemarin itu tidak nampak, karena memang pada waktu itu hanya bersifat sederhana saja yang dilakukan oleh juru kunci bersama para pemuka agama saja. Tapi karena saya terus kemudian ya selain mengemban misi untuk menjadikan tempat ini sebagai pusat religi, wisata religi, maka kami bermaksud untuk melakukan publikasi yang secara luas. Jadi publikasi kami ya ada yang berupa mengadakan pengajian, yang tentunya kalau pengajian itu mesti diikuti oleh banyak orang, nah, biar semakin tahu. Yang kedua yaitu tentang kirap. Nah, kirap itu akan mungkin semakin lebih luas lagi. Jadi memperkenalkan lebih luas lagi. Kalau mungkin komitmen dari teman-teman yayasan sendiri dalam rangka merawat, kemudian mempublikasikan ini dalam rangka apa sih Pak? Tujuan yang hendak dicapai selain untuk melestarikan ya yang pertama secara pribadi mungkin mereka pada punya tekad yang baik itu karena mungkin dia pengen ngalap berkah dengan dia menunggui makom orang yang luar biasa seperti itu. Insya Allah
PKK rumah ada, dan mungkin juga punya kesempatan yang lebih sering untuk bisa berdoa juga di sini dibandingkan orang-orang yang lain itu. Jadi saya kira hanya itu. Kalau dia di sini seorang abdi ini, kami tidak membayar, Mbak. Kami tidak membayar. Jadi tidak ada dana supaya itu tidak ada. Jadi mereka ya cuma kami berusaha untuk mengimbangi, kadangkala kita di malam hari kita membelikan minuman, kita membelikan jajan untuk jaga-jaga seperti itu. Dan harapannya masyarakat itu juga lebih mengenal dari Adipati Citrosomo sendiri. Nggih. Mungkin harapannya dengan adanya haul dan hari ini nantinya digelar kirap untuk pertama kalinya, harapannya seperti apa bagi masyarakat baik di Jepara maupun di luar Jepara? Nggih. Yang pertama harapan kami para pengunjung di sini akan semakin ramai, semakin mengembang, jadi sehingga bisa menjadikan tempat ini sebagai pusat wisata religi. Itu secara pribadinya. Kemudian harapan kami kedua, dari pemerintah, kami berharap untuk pemerintah itu bisa terbuka hatinya, karena mungkin tadi sudah banyak informasi ya. Jadi makom Adipati Citrosomo ini, kalimatnya mungkin saya bisa memperjelaskan. Adipati Citrosomo, sebelum semasa dari Ratu Kaliamat memang ada bupati-bupati, tapi namanya hanya bupati. Kalau bupati itu dia hanya sebagai pemimpin daerah. Dan sedangkan yang ini namanya adipati. Adipati itu selain pemimpin daerah, dia juga sebagai pemimpin pasukan. Jadi dia belum seorang patriot. Dia sebagai seorang negarawan, seorang patriot, juga agamis. Nah itu komplit. Jadi lebih komplit itu dimulai dari yang Citrosomo ini. Makanya kenapa kok dari pihak pemerintah daerah malah lebih cenderung beliau yang karena yaitu adanya adipati dengan titel yang tumpuk tiga itu. Yang kedua, karena memang dari beliau lah yang kemudian munculnya kabupaten yang sekarang. Bukan kabupaten sekarang itu bukan berasal dari bupati yang sebelumnya. Terus tadi memang wilayah kekuasaan Adipati Citrosomo ini dari Tegal sampai ke Jawa Timur, memang itu benar. Tetapi di masing-masing kabupaten itu ada bupatinya. Jadi beliau adalah sebagai bupati. Nah, gitu. Jadi di Kudus ada bupatinya, Pati ada bupatinya. Tapi mereka semua masih di bawah kekuasaan Adipati Citrosomo. Nah ini harapan saya dengan kita adakan hall seperti ini, mereka terbuka. Jadi jangan disia-siakan, jangan dilupakan sejarah dari para leluhur yang begitu hebat ini. Apalagi gitu. jika Kabupaten Jepara juga berasal dari beliau-beliau ini. Ya, diharapkan itu kami muncul untuk yang berikutnya bisa menjadi seorang pemimpin. Terus kemudian bagi para Trah Citrosomo ya kami berharap, harapan saya dengan ada seperti ini, ayo kita kembali lagi menyatukan. Saya bermaksud itu Pak, menyatukan, kalau dalam bahasa wong tua itu menyatukan tulang yang pisah ya. Itu menjadikan satu kembali sehingga kita menjadi kuat, sehingga kalau kekuatan ini bisa membuat dunia bergetar. Terutama dunia Jepara lah. Iya, Mbak. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terkait penjelasannya terkait rangkaian haul yang cukup spektakuler. Iya, dan terima kasih. Semoga selalu kegiatan haul ini menjadi sarana promosi dan juga menarik masyarakat baik di Kabupaten Jepara maupun luar sana untuk datang kemari untuk mengenal lebih dalam Iya. kabupaten. Iya, terima kasih. Jadi tadi pemirsa terkait wawancara saya dengan Bapak Edi Garisman selaku Ketua Yayasan Makam Adipati Citrosomo Anda. Hadirnya pemerintah dalam rangka menjaga konektivitas catatan sejarah kepemimpinan wilayah menjadi hal yang rutin dan wajib dilakukan pemerintah Kabupaten Jepara. Kunjungan insan pemerintah turut dilakukan dalam rangka mengingat dan mendoakan para pemimpin daerah yang telah berkiprah dalam mempertahankan tanah Jepara. Lantunan doa turut disematkan sebagai wujud takzim kepada para pemimpin pendahulu, sehingga dapat menggugah kembali semangat
dan patriotisme pemimpin masa kini dan masyarakat Jepara dalam menjaga, merawat, dan membesarkan nama baik Jepara dengan ragam prestasi tanpa menghilangkan sejarah leluhur. Baik pemirsa Bangun Sarang Kabupaten Jepara, pada kesempatan ini saya berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Pejabat Bupati Jepara. Selamat pagi Bapak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Bapak terkait hari ini pada gelaran memperingati tahun Nasional Bupati Jepara. Terima kasih. Kita pagi hari ini di makam makam Kanjeng Adipati Sutomo Jepang. Jadi mulai pagi ini sampai malam dilakukan peringatan tahun. Insya Allah 282 tahun dan ini merupakan sejarah bahwa Kanjeng Adipati Sutomo merupakan bupati Jawa dulu dan sampai sekarang, makanya kita sarankan agar budaya ini tidak runtuh lupa. Jadi untuk anak-anak muda, anak muda tahu sejarah bahwa zaman dulu itu ada Kanjeng Adipati kita semua sebagai ya, tetap kita support ke depan dan per tahunnya sudah jelas ada hal-hal yang kurang kaitan dengan sampah serta kaitan dengan visi maupun insya Allah kita support. Nanti kan gelarannya akan sekarang dari Batu hingga sore dan malam bahkan, dan mungkin melihat ini nanti bisa dijadikan sebagai destinasi wisata religi. Boleh, ya ini merupakan salah satu destinasi ya. Seperti juga peraturan Islam kita sudah tegar sekarang Kanjeng Adipati Sutomo juga kita sebagai destinasi. Jadi masyarakat di Jepara maupun di luar Jepara boleh hadir dalam dan ramai sama. Ini suatu destinasi mungkin ke depan akan seperti apa terkait dengan pelestarian dan terutama cikal bakal juga Kabupaten Jepara. Nanti kita insya Allah kita berhubungan dengan ada aturan peraturan bupati nanti bahwa menjadi suatu ajang silaturahmi masyarakat Jepara di luar dalam rangka memperingati tahun Kanjeng Adipati. Kita promosi kepada masyarakat. Boleh, iya. Harapan ke depan bagi destinasi dan masyarakat di Kabupaten Jepara maupun di luar seperti apa? Jadi anak-anak muda, adik-adik orang muda bahwa Jepara pernah dipimpin oleh Kanjeng Adipati Sutomo dan harapannya sejarah ini jangan dilupakan. Jadi rekam jejak bahwa hal terjadi Jepara ini karena Kanjeng Adipati Sutomo untuk membangun sejak zaman dulu sampai sekarang. Ini kan juga berikan masyarakat, pesan kepada masyarakat. Masyarakat Indonesia sangat antusias. Artinya apa? Apabila dahulu ibu-ibunya sangat luar biasa. Ada sekitar 30 ibu yang dan kalau ditinggal mereka 60 ya? 60 bapak-bapak, 30 ibu dan mereka 10. Kalau ditinggal 20 ada gaji aja. Jadi berapa di kata seperti itu ya, dan interaksi dengan keluarga sama dia ikut sertakan dalam rangka tahun Kanjeng Adipati. Lalu ya itulah masyarakat Piringan Jepara. Momentum haul Kanjeng Adipati Sutomo menjadi penanda perjuangan pemerintah dalam menjaga keberlangsungan wilayah Kabupaten Jepara dan upaya penyebaran agama Islam. Gelaran ini sekaligus dapat menambah daya pikat masyarakat dan wisatawan untuk dapat berkunjung ke makam Kanjeng Adipati Sutomo sebagai destinasi wisata religi pemimpin berpengaruh di Kabupaten Jepara. Baik pemirsa Beskara, kali ini saya berkesempatan dengan Bapak Eko Udiono selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Jepara. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabarnya Bapak ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, tampak ceria sekali ya Pak ya. Alhamdulillah hari ini cerah. Cerah ceria ya Pak ya.
Pak ini melihat haul Adipati Citrosomo ini seperti apa Bapak? Ya, alhamdulillah. Karena di sini memang di makam Adipati Citrosomo ini merupakan makam leluhur masyarakat Kabupaten Jepara. Di sini disemayamkan Adipati Citrosomo dari yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Walaupun memang ada Adipati Citrosomo yang kedua dimakamkan di Bapangan, tapi semua masyarakat guyup sengkuyung untuk tetap mempertahankan dan menguri-uri budaya, mengingat leluhur kita, jasa-jasa mereka yang merupakan orang-orang yang dulu ikut membangun di Jepara ini dan menciptakan situasi kondisi di Jepara ini, sehingga Jepara ini sekarang alhamdulillah masyarakat damai, masyarakat bisa berbudaya dengan baik, dan alhamdulillah juga perekonomian juga baik. Ini tidak langsung jadi, akan tetapi ini juga merupakan perjuangan dari leluhur kita yang perlu kita lestarikan. Pak, mungkin ini melihat makam-makam di sini memang keasliannya masih dipertahankan ya Pak ya? Ya, ini makam-makam yang di sini ini kan kita bisa melihat bahwa makam-makam yang ada dilihat dari ornamennya adalah makam-makam asli. Beda dengan makam-makam yang sekarang kan cuma sekedar apa ya, kayu-kayu di ini, tapi dulu-dulunya seperti ini. Sudah besar-besar seperti apa ya? Besar-besar seperti ini. Dan ini pun makam-makam ini asli, karena kalau bisa dilihat makam antara orang meninggal laki-laki dan perempuan pun sudah dibedakan sejak zaman dahulu. Dan makam-makam ini insya Allah kita usahakan jangan diule-ule lah. Kita kalaupun orang datang ke sini kita sudah sampaikan tolong jangan mencoret dan sebagainya. Dan karena memang ini termakan usia, jadi mungkin sudah agak banyak yang hilang ya Pak ya? hapus ataupun hilang. Tapi ini merupakan salah satu seni budaya ataupun peninggalan-peninggalan luhur yang memang perlu kita lestarikan. Bahwa zaman dahulu itu makam-makam memang seperti ini, berbeda dengan makam-makam yang sekarang. Pak, mungkin dari peran dari Disparpu sendiri seperti apa dalam mempertahankan salah satunya peninggalan sejarah di Kabupaten Jepara ini? Ya, salah satu yang mungkin kita soroti, kita ini untuk supaya menguri-uri budaya yang ada di Kabupaten Jepara, salah satu Mbah Citrosomo ini kita ikut membangun beberapa fasilitas, salah satunya yaitu kita lihat itu bagian depan pemakaman, juga lorong ini kita bangun. Ini semuanya kita usahakan untuk bisa semakin menciptakan orang itu datang ke sini bisa lebih nyaman, dan juga orang yang mau haul seperti ini juga lebih khusyuk lah dalam berdoa. Dan lagi kita mengharapkan juga masyarakat itu paham bahwa mereka jangan merusak budaya kita ataupun peninggalan warisan leluhur, tapi biar masyarakat juga tahu bahwa pemerintah sudah membangun, dibikin supaya nyaman, bagus. Monggo bareng-bareng kita menjaganya dan mempertahankan budaya ini supaya lebih baik. Pak, mungkin upaya dari dinas sendiri untuk mempromosikan makam ini sebagai salah satu destinasi wisata religi seperti apa Pak? Saya mengharapkan kepada masyarakat baik ada di Kabupaten Jepara, juga masyarakat yang peduli dengan wisata religi seperti ini, bahwa pemerintah daerah itu tidak bisa sendiri bekerja untuk memasarkan ataupun memviralkan tempat-tempat wisata religi ini. Kami mengharapkan ayo semuanya mempunyai akun, semuanya mempunyai HP, monggo bareng-bareng kita pasarkan, kita viralkan tempat ini melalui akun media masing-masing. Jadi kita upload, kemudian yang kita beritahukan kepada tetangga kita, saudara kita, ataupun teman-teman kita yang mungkin tidak ada di sini atau di tempat jauh, bahwa di Kabupaten Jepara ini wisata religinya bukan hanya di tempat-tempat tertentu yang sudah terkenal seperti Mbah Ratu Kalinyamat ataupun di tempat-tempat, tapi bahwa kita masih memiliki asal usul yaitu Bupati Jepara yang pertama yaitu Mbah Citrosomo, yang kalau kita melihat tempatnya itu juga cukup nyaman dan juga bangunan-bangunannya budayanya masih asli. Ini bisa menjadi tempat untuk melihat dan membandingkan budaya-budaya dahulu dan budaya-budaya yang sekarang. Ini bisa menjadi alternatif lah untuk meningkatkan pengetahuan kita mengenai budaya di Kabupaten Jepara juga. Dan nantinya dengan upaya serentak masyarakat ini diharapkan wisatanya juga lebih booming ya Pak ya? Dikenal. Bisa lebih dikenal secara umum. Ya, selain itu juga sebagai sarana wisata pembelajaran dan religi. Betul. Siap. Terima kasih Bapak Eko atas waktunya. Nah, itulah pemirsa wawancara kami dengan Pak Eko untuk Anda.
Peringatan Haul Kanjeng Adipati Citrosomo ke-282 tahun 2024 ini dirangkai untuk mendekatkan dan mengenalkan para pemimpin Kabupaten Jepara kepada masyarakat luas dengan menggelar kirap lurup langse yang dimulai dari Gedung NU Purwokondo menuju Kompleks Makam Kanjeng Adipati Citrosomo. Jajaran pemain drum band, pasukan mengenakan baju adat Jawa dari Paguyuban Kawula Kraton Surakarta Hadiningrat, serta 13 lurup yang dibawa pasukan mengenakan sorban, menambah daya tarik masyarakat sekitar untuk menyaksikan. Gelaran ini pun membius berjuta pasang mata. Masyarakat pun mengabadikan momentum ini dengan gawai mereka masing-masing. Baik pemirsa Baskara, beginilah suasana kirap haul. Banyak sekali masyarakat Papua di sekitar jalanan untuk mengabadikan dalam prosesi haul Citrosomo. Dan di belakang saya ini yang dibawa dengan mengenakan baju putih dan juga mengenakan kalung dari bunga melati. Dan nanti lurup ini nanti akan dipasang di makam-makam dan yang akan dipasang di makam-makam di Citrosomo. Jadi masyarakat cukup antusias pemirsa di sekitar jalan menggunakan gawe mereka untuk mendokumentasikan prosesi kirap yang baru kali pertama digelar pada sore hari ini pemirsa. Oke, baik pemirsa, dan di belakang sana juga masih ada masyarakat yang menggunakan pakaian adat Jawa yang berasal dari Kraton Surakarta, dan simak selengkapnya hanya di Baskara. Baik pemirsa Baskara, telah bersama saya dengan siapa, Kak? Siapa? Kak Faza. Kak Faza. Ini tadi lihat apa sih, Kak? Lihat karnaval itu haul Citrosomo. Citrosomo. Sebelumnya udah pernah ikut haul? Belum, cuman ziarahnya udah pernah ke sana. Tapi ini adanya kirap ini baru pertama kali atau gimana sih, Kak? Ya kayaknya baru pertama kali kayaknya. Ini kesan pesannya tadi lihat apa aja sih? Lihat apa ya? Tadi ada apa aja? Lihat. Ada pasukan banyak banget ya? Ya banyak. Juga kita happy kan, soalnya juga di pondok. Ada hiburannya ya? Iya. Tadi ada apa aja sih, penampilan apa aja? Tadi pakai baju apa mungkin? Pakai baju adat Jawa, kayak kebaya kan. Soalnya itu dari Pak Citrosomo kan itu apa? Apa sih? Seorang Bupati Jepara yang pertama gitu, jadinya kan kayak terkenal lah. Lebih terkenal. Iya. Dengan adanya kirap ini gimana? Sebagai generasi muda nih, seneng nggak sih dengan lebih dikenalnya Citro ini Adipati ini sebagai Bupati Jepara di masanya? Ya suka, ya juga terharu juga bisa lihat karnaval. Oke, mungkin ke depan kegiatan seperti ini digelar lagi apa nggak sih, Kak? Kurang tahu ya, soalnya juga Nggak pengennya Kakak kegiatan seperti ini digelar lagi ya? ya pengennya digelar lagi. Ini menghibur masyarakat sekitar? Iya. Oke, siap. Terima kasih Kak Faza. Iya, terima kasih sama-sama. Oke, baik, itu tadi pemirsa wawancara kami dengan salah satu masyarakat yang melihat kirap pada Haul Adipati Citromoso di Kabupaten Jepara untuk Anda. Baik pemirsa Baskara, pada sore ini saya telah bersama Bapak siapa? Dian Sunarto. Bapak Dian Sunarto. Pak, ini kesannya lihat pawai ini seperti apa, Pak? Ya bagus Pak, ramai sekali dan masyarakat juga antusias menontonnya. Ini kesannya seperti apa, Pak? Mungkin keren atau seperti apa ini, Pak? Ya kesannya ya begitu antusias sekali lah masyarakatnya. Apalagi ini baru digelar pertama ya, Pak ya? Iya. Ini memang sengaja datang ke sini untuk melihat atau seperti apa? Iya sengaja datang. Ini datang bersama siapa saja, Pak? Semua keluarga. Bersama keluarga. Tapi di sini semua, Pak? Titiknya? Iya di sini. Oke, mungkin sebelumnya sudah mengenal dari silsilah dan cerita di Ya makam ini sedikit lah mengenal itu. Memang setiap tahun selalu melihat ini atau seperti apa, Pak? Ya baru kali ini Mbak, ini tiap tahun rencana akan digelar seperti ini acaranya. Tapi kalau untuk acara pengajiannya juga ikut nih, Pak? Iya, tapi untuk pengajian tiap tahun ada. Harapannya mungkin seperti apa, Pak, terkait kegiatan seperti ini? Harapannya ya semoga acara ini lancar, sukses, dan masyarakat senang sekali lah Mbak dengan acaranya ini. Sebagai hiburan masyarakat ya, Pak? Iya. Oke. Baik, itu tadi pemirsa wawancara kami dengan salah satu warga terhadap pawai kirap Kanjeng Adipati Citrosomo pada sore hari ini untuk Anda.
Hadirnya kirap lurup langsa yang menyita perhatian masyarakat tak luput dari keterlibatan paguyuban Kawula Kraton Surakarta Hadiningrat dalam memprakarsai konsep kirap atas permintaan dari keturunan Kanjeng Adipati Citrosomo. Baik pemirsa Baskara, telah bersama saya Bapak Bambang selaku Pangarso Pakoso dari Keraton Kasunanan Surakarta. Betul. Selamat sore Bapak. Selamat sore Apa Mbak. kabarnya Bapak ini? Baik, sehat selalu. Alhamdulillah. Iya. Pak, ini tadi kan mengikuti gelaran kirap ya Pak ya? Betul. Mungkin seperti apa ini tadi Pak? Prosesinya gitu ya. Baik, terima kasih. Dengan Mbak siapa? Mutia ini Bapak. Mbak Mutia. Jadi mungkin bisa kami jelaskan sedikit ya, bahwa hari ini di hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 hitungan Masehi ya. Nah, itu bertepatan dengan Haul Eyang Adipati Citrosomo. Adipati itu merupakan bupati di era Mataram dulu. Jadi sebelum kemerdekaan ya. Kemudian yang kedua perlu kami sampaikan di sini bahwa kirap namanya hari ini tuh kirap lurup langse. Ini baru pertama kali diadakan dan kebetulan dari trah poro trah itu istilahnya generasi ya, generasi dari Eyang Citrosomo ini memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengkonsep, memprakarsai, menginisiasi bagaimana ini untuk kegiatan haul yang di tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan mengangkat tema mengembalikan lagi tradisi di era kerajaan atau kesultanan di waktu dulu gitu Mbak Mutia. Kalau mungkin tadi kan disampaikan bahwasanya lurup langse, mungkin maksudnya apa sih Pak? Lurup langse ya, jadi namanya itu bahasa kromo inggilnya. Kalau mungkin masyarakat mengenalnya namanya lurup langse itu loh Mbak, yang kalau di sini itu mungkin dikatakan selambu. Selambu. Tutup makam, tutup kijing ya. Kalau mungkin di sini gitu. Tapi namanya kalau lurup itu biasanya yang bawah aja. Kalau langse, nah itu yang atas. Yang atasnya. Ya, yang kayak ada rumahnya gitu di. Rumahnya. Ya, makanya kita lurup langse. Mungkin untuk masyarakat Jepara agak aneh ya. Itu ya, kok ini lurup langse. Kenapa ini kok juga bukan buka luwur dan lain sebagainya. Nah, ini karena kami menghormati bahwa beliau itu dulu seorang adipati. Nah, itu bahasanya mesti yang lebih kromo lagi, lurup langse gitu Mbak Mutia. Ini dengan diikut sertakannya dan dari Keraton Kasunanan Surakarta ini diminta untuk mengkonsep ini seperti apa Bapak perasaannya? Jadi sebelumnya kami juga sudah berkonsultasi dengan poro pengageng, poro gusti-gusti di dalam persiapan ya, bahwa kami di tahun ini akan mengangkat lagi rumat lan eling leluhur khususnya yang di era Mataram. Lebih-lebih ini kalau Mbak Mutia juga membaca dari silsilah di dalam makam itu jelas ya, sejarah maupun silsilah dari Eyang Citrosomo itu. Nah, kemudian yang kedua kami perlu sampaikan, kami tadi sudah matur juga minta palilah poro pengageng, namanya juga punjer di keraton. Keraton menyampaikan lanjut jalan. Nah, kita berikan istilahnya konsepnya nanti begini, ACC lanjut eksekusi. Bahasanya begitu. Tadi melibatkan berapa orang Bapak? Oke, jadi kami itu kebetulan ini adalah hari kerja, terus juga ada juga yang masih sekolah, ada yang juga masih mahasiswa, kebetulan yang di Bergodo kami. Jadi hari ini kami tadi kurang lebih cuma 150 Mbak Mutia. Kebetulan Poro Pangarso
beserta pengurusnya yang di luar daerah sebetulnya juga udah kami undang, tapi karena ini juga kebetulan juga pas hari kerja ya, jadi cuma memberikan utusan. Ya, memberikan utusan. Makna tersendiri Pak, jumlahnya 100. Kalau makna secara filosofi kami saat ini belum. Ya, jadi 150-an tadi belum. Nah, mungkin ke depan akan kami gali lagi. Dulu katakan dari sejarah Eyang Citrosomo itu mulai makna angka dan lain sebagainya itu kami akan nanti juga banyak menggali dari para trah-trah beliau. Gitu. Pak, mungkin harapan ke depan, ini kan baru perdana kali digelar, mungkin ke depan seperti apa bagi haul yang ini untuk setahun selanjutnya? Ini pertanyaan yang sangat luar biasa dari Mbak Mutia ya. Jadi begini Mbak Mutia, ini suatu harapan besar bagi kami. Mbak Mutia juga mungkin beberapa kali misalkan meliput di Jepara, itu juga untuk tradisi begini ini kan juga masih bahasa saya itu hangat-hangat tai ayam. Nah, kami berharap, kami juga sudah sampaikan kepada para trah Eyang Citrosomo, berikut dari itu sudah terbentuknya yayasan. Kami sampaikan kembali lagi, kalau memang ada tradisi kirap Lurup Langse ini ke depan mau dilaksanakan, kami akan support dengan sepenuh tenaga. Bahkan kami tadi juga sudah sampaikan untuk tahun depan mungkin dari Korsik ataupun juga prajurit keraton akan kami hadirkan ke sini. Termasuk nanti mudah-mudahan para pengageng Keraton Surakarta juga bisa memberikan utusan. Setidaknya di situ. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kegiatan kirap seperti ini kita harapkan itu mengedukasi, khususnya kepada anak-anak ya. Tadi Mbak Mutia pada saat kita jalan dari area lapangan Kenari itu melewatin jalan itu bagaimana? Antusiasme. Nah, itu. Dan yang ketiga, harapan kami ya pastinya melibatkan lebih banyak stakeholder. Nah, bahasa saya stakeholder itu kan harus ya lintas ya Pak ya. Betul, mulai dari pihak pemerintah desa ya, dari yang kecil aja. Pemerintah desa itu kan mulai dari RT, RW, desa, kecamatan. Kalau Pemkab, itu pasti kan gitu ya. Tapi kalau yang dari bawah, misalkan dari RT, setiap RT diwajibkan mewakilkan misalkan 10 orang saja. Padahal dalam satu desa itu ada berapa banyak RT? Sangat banyak ya Pak ya? Sangat banyak. Dan satu, yang keempat adalah kami berharap di dalam kegiatan semacam ini kan kirap Mbak, bukan karnaval. Ya, ini mungkin pemirsa juga perlu diketahui. Jadi perbedaan antara kirap dan karnaval. Kalau karnaval mungkin ya oke lah ya. Barisan di belakang boleh hahahi dan lain sebagainya. Tapi kalau namanya kita kirap itu kan juga harus ada makna filosofi. Di situ ini yang perlu kami tekankan. Nah, yang kelima, dengan peran serta stakeholder mulai dari perangkat yang terkecil sampai dengan pemerintah kabupaten dengan memakai baju adat seperti ini sungguh luar biasa. Satu hal lagi yang poin ke-6 adalah kami itu sudah juga mengusulkan ke Pemkab Jepara, kapan ini untuk baju adatnya Jepara itu ada. Itu aja. Ya kan? Kita mau mengambil di era apa? Era katakan Mataram, atau era Pajang, atau era Demak, atau era yang mana lagi? Tinggal mengadopsi aja. Kan gitu. Kebetulan kalau yang saya pakai tadi, mungkin sebelum saya ganti belangkon kan, pakai namanya kuluk. Itu kami pakai namanya songkok ya. Itu untuk pangeran-pangeran, bahkan juga Sri Susuhunan waktu itu kalau dilihat dari foto itu juga ada ya, dari Sinuwun Amangkurat, bahkan juga Sultan Agung pun pakai songkok itu. Nah, saya pun di sini juga ikut bangga bahwa pada saat 17 Agustus yang kemarin Pak Jokowi pakai sama dengan apa yang saya pakai itu. Nah, itu luar biasa. Itu ya. Apresiasi, betul. Apresiasi luar biasa. Jadi
kalau kita bicara poin ke-7 ya Mbak Mutia ya, dengan adanya kegiatan semacam ini semuanya akan hidup ya. Para wali, para ulama dulu mengatakan bahwa nanti makam siapa-siapa itu bisa menghidupi, kenyataannya yang Citrosomo pun bisa. Mbak Mutia lihat sepanjang jalan ada yang jualan apapun laku. Iya. Artinya kan simbiosis mutualisme di situ berjalan. Demikian Mbak Mutia. Terima kasih Bapak sudah membersamai. Sami-sami. Nah, ini kebetulan ada Pak Tejo, kebetulan ini anak saya Mas Kanjeng Raden Tumenggung Anam. Koirul Anam Setio Dipuro. Nah, beliau korlap lapangan. Nah, gitu. Terima kasih Bapak. Sami-sami Tadi, Mbak pemirsa, Mutia. wawancara kami dengan salah satu peserta kirap dari Kasunanan Surakarta untuk Anda. Baik pemirsa Baskara, setelah tadi lurup-lurup tadi dikirap dan disaksikan oleh masyarakat sekitar, saat ini lurup-lurup ini dibawa ke dalam area makam dan para terah-terah ini juga telah berkumpul bersama dan nantinya lurup-lurup ini akan dipasang di Kanjeng Adipati Citrosomo 1 hingga ke-7 yang berada di makam di Desa Sendang ini nanti. Dan nanti kita masih akan melihat bersama terkait prosesinya, saksikan hanya di Baskara. Baik pemirsa Baskara, tadi telah usai sudah prosesi pemasangan lurup Kanjeng Adipati Citrosomo, di mana lurup-lurup ini berwarna hijau. Nah, kegunaan lurup ini adalah untuk melindungi dari berbagai kotoran, dan ini setiap tahunnya selalu diganti pada momentum haul. Dan di sini masih tertinggal beberapa terah-terah yang masih tersisa di sini untuk mendoakan para leluhur. Dan simak selengkapnya hanya di Baskara. Usai 13 lurup langsa dikirap, kemudian digelar doa bersama, serta dilanjutkan dengan memasang lurup langsa oleh para keturunan Kanjeng Adipati Citrosomo. Penggantian lurup ini sebagai bentuk perlindungan terhadap makam pemimpin Kabupaten Jepara agar tetap lestari keasliannya. Itu tadi pemirsa serangkaian haul Kanjeng Adipati Citrosomo di Kabupaten Jepara, di mana tadi masyarakat cukup antusias untuk mengikuti prosesinya, dan hal ini sebagai upaya dari para terah dan juga pemerintah Kabupaten Jepara untuk menjadikan makam Citrosomo ini menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kabupaten Jepara. Akhirnya saya Mutia Parasti dan juga segenap kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Tetap saksikan Baskara hanya di Lingkar TV.